kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kami mengenai penelitian yang kami lakukan di Mandua, Tasikmalaya. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Sakib dan rekan saya Mesos Pesyadira. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah seberapa pentingnya jaringan komputer di laboratorium komputer Mandua, Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji performa jaringan komputer di laboratorium komputer Mandua, Tasikmalaya, seperti untuk mendukung kegiatan belajar, praktikum, ujian, dan lain-lain. Adapun rumusan masalah di penelitian kami kali ini yaitu untuk mengetahui yang pertama kondisi fisik. Mengetahui kondisi fisik ini di sini maksudnya bagaimana status fungsional switch dan kualitas pengabelan OTP di lapangan atau di laboratorium komputer. Lalu ada kualitas performa, yaitu berapa nilai latensi, paket loss, jitter, dan throughput jaringan LAN di laboratorium, dan kendala OS. Kendala OS di sini itu seperti masalah utama di laboratorium komputernya, kayak mengapa layanan file sharing itu sulit diakses pada sistem operasi Windows 11 yang baru diupdate di laboratorium komputer Mandua, Tasikmalaya ini. Di sini kami menggunakan metode pengaman NDLC, yaitu Network Development Lifecycle, yang dimana tahapannya ada analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan lapangan dan perangkat, lalu ada desain, pembuatan topologi start menggunakan Cisco Packet Tracer, lalu ada prototyping, melakukan simulasi verifikasi keselamatan IP, lalu ada implementation, yaitu pengujian teknis build menggunakan CMD dan menggunakan perintah ping dan hyper, lalu ada monitoring, menganalisis stabilitas hasil pengujian QoS, dan yang terakhir ada manajemen, yaitu menyusun rekomendasi pemeliharaan. Selain metode NDLC, kami juga menggunakan metode QoS, yang dimana QoS ini adalah quality of service, yang dimana QoS ini adalah parameter untuk mengukur kualitas layanan dalam pengiriman data. Nah, berdasarkan standar TIPON, jaringan dievaluasi melalui delay. Bagaimana delay itu adalah waktu tempuh paket dari sumber ke tujuan, lalu ada paket loss, yaitu rasio kegagalan paket mencapai tujuan, lalu ada jitter, variasi dalam jeda waktu pengiriman data, dan ada throughput, jumlah data sebenarnya yang terkirim pada detik. Nah, di sini kami juga menganalisis topologi jaringan yang ada di laboratorium komputer Mandua, Tasikmalaya, yang dimana di lab command itu dia menggunakan topologi star, di mana seluruh komputer kalian itu terhubung ke perangkat pusat berupa switch melalui kabel UTP atau unshielded twisted pair. Nah, topologi ini dipilih karena kalau misalnya ada kerusakan atau gangguan pada satu perangkat yang lain itu tidak akan terpengaruh. Lalu kemudahan pengelolaan jaringan secara terpusat dan stabilitas koneksi yang dinilai tinggi untuk mendukung kegiatan praktikum. Lalu ada konfigurasi perangkat jaringan. Nah, pada dasarnya perangkat di laboratorium komputer ini itu sama ya mereknya. Yang membedakan itu di hostname dan alamat IP-nya saja. Sisanya itu sama ya. Karena kami menggunakan metode QoS yang memiliki standar TIPON, jadi ini adalah standar TIPON yang digunakan untuk menguji performa jaringan di laboratorium komputer Mandua, Tasikmalaya. Yang dimana kalau misalkan parameternya delay ini misalkan dapat di 150 ms, itu dinilai sangat baik, dan kalau dapat di 150 hingga 300 ms itu dinilai baik, dan kalau dapat di 300 hingga 450 ms itu dinilai sedang, dan kalau dapat di lebih dari 450 itu dinilai buruk. Dan kalau paket loss itu parameternya jika 0% berarti sangat baik, dan kalau dapat di 0 sampai 0,5% itu dinilai baik. Lalu jika dapat di 0,5 sampai 1,5% itu dinilai sedang, dan jika lebih dari 1,5% itu dinilai buruk. Lalu ada jitter juga. Kalau jitter dapat di 0 sampai 75 ms itu dinilai sangat baik,
Kalau dapatnya di 75 sampai 125 ms itu dinilai baik. Kalau dapatnya di 125 sampai 225 ms itu dinilai sedang, dan kalau lebih dari 225 itu dinilai buruk. Yang terakhir adalah throughput. Kalau dapatnya di 76 hingga 100% itu dinilai sangat baik. Kalau dapatnya di 51 hingga 75% itu dinilai baik. Dan kalau dapatnya di 26 sampai 50% itu dinilai sedang, dan kalau kurang dari 25% itu dinilai buruk. Oke, untuk yang selanjutnya kita memasuki ke pengujian parameter QoS. Yang pertama, pengujian konektivitas awal. Kita melakukan pengujian terhadap setiap PC menggunakan ping dan menggunakan protokol yang ada, yaitu ICFP atau Internet Protocol Message Protocol dengan menggunakan CMD. Jadi di sini itu kita tuh melihat apakah setiap PC itu terkomunikasi atau terhubung satu sama lain. Kemudian dari keamanannya juga kita menguji ke IP yang tidak aktif. Kalau misalnya kita menguji ke IP yang tidak aktif, berarti si bagian IP-nya itu memberikan respon entry status secara tepat. Dan kalau misalnya memang bisa, itu akan memberikan respon reply. Dan sebenarnya sih pas sebelumnya juga kita terdapat kendala, yaitu responnya itu RTO atau respon timeout, tapi kita melakukan pengujian kembali dan hasilnya memberikan respon reply. Oke, untuk yang selanjutnya kita menganalisis delay packet loss. Di sini rata-rata yang kita uji itu delaynya rata-rata sekitaran 0 sampai 3 milisecond yang bersandar sangat baik. Kemudian di sini juga ada lonjakan yang lumayan sangat tinggi, yaitu di sekitaran 171 sampai 183 milisecond. Di sini juga lonjakan delay itu sesaat pada PC 1 dan PC 5 yang terdeteksi saat pengujian. Kemungkinan ini tuh disebabkan oleh aktivitas latar belakang seperti pemunduran atau beban CPU yang sangat tinggi, namun tetap masuk dalam kategori fungsional. Kemudian di bagian paket loss juga, di sini hasilnya 0%, jadi 0% itu tidak ada paket yang hilang ketika pengujian. Di sini juga kita mendapatkan minimalnya sekitar 0,3 milisecond. Kemudian untuk maksimalnya tidak kami tambahkan. Untuk maksimalnya itu sekitar 13,8 milisecond. Kemudian untuk rata-rata jitarnya itu 1,6 milisecond. Kemudian dari hasil tersebut menandakan bahwa jitar aman. Nah, titik masalah dari penelitian kami itu terdapat pada pengukuran throughput. Di sini kan kami menggunakan jaringan lokal. Jadi untuk pengukuran throughputnya itu dengan menggunakan flash sharing antar PC. Nah, dikarenakan ini tuh kami mengujinya tuh di Windows 11, di PC Windows 11, dikarenakan di tersebut sudah terupdate Windows 11, jadi kita fokus pada pengujian di Windows 11. Nah, kita tuh udah beberapa kali melakukan cara solusi bagaimana supaya caranya di Windows 11 itu bisa melakukan sharing untuk melakukan pengukuran throughputnya, tetapi tetap tidak bisa. Kemudian kita melakukan pengujian di Windows 10 sebagai pembanding, dan ini adalah hasil dari throughput di Windows 10. Dari hasil tersebut, Windows 10 itu membutuhkan performa jaringan baik. Nah, untuk yang 106 Mbps itu kemungkinan ada cache atau buffer dalam saat pengujian, jadi hasilnya di atas maksimal. Kemudian apa sih yang menyebabkan Windows 11 ini tuh banyak masalah? Jadi temuan utama kami itu di sini pada layanan flash sharing di Windows 11 ini, karena beberapa cara dan solusi sudah kami lakukan dan tidak ada hasil sama sekali, maka kita simpulkan bahwa temuan dari pasal tersebut itu diantaranya terdapat pengaturan SMB signing yang lebih ketat, kemudian fitur keamanannya juga dari delivery optimization-nya juga sangat ketat, dan konfigurasi network routing bawaan juga sangat ketat. Jadi meskipun kita sudah memberikan akses kepada semua PC, sudah jadi dari PC pengirim ke PC penerima itu sudah memberikan akses bahwa PC pengirim itu sudah memberikan bahwa kalau misalnya dari PC penerima itu bisa memasuki atau menerima data dari PC pengirim, ternyata dari PC
ini tuh sebelumnya kita akan melakukan atau mengimplementasikan penggunaan pengukuran throughput menggunakan IFOP ini di labnya, tetapi dikarenakan ada kegiatan yang lain di labnya, jadi kami menggunakan alternatif yang lain juga, yaitu menggunakan Docker sebagai servernya. Di sini adalah hasil pengujian IFOP 3 pengukuran throughput menggunakan IFOP 3 dan Docker. Di sini ada pengujian client dan server, yang dimana data dikirim dari client ke server, hasil menunjukkan 9 Mbps per second, performa tinggi dan stabil pada mode normal. Perlu disebutkan juga karena di sini itu kita melakukan simulasi virtual. Awalnya kita melakukan VirtualBox dikarenakan keterbatasan waktu, jadi kita menggunakan Docker sebagai alternatif lain. Kemudian di sini juga ada bagaimana kalau misalnya dari servernya itu mengirim data ke klien. Di sini kita tinggal menambahkan host .add. Nah, jadi di sini di bagian pengujian server ke klien, data dikirim dari server ke klien dengan hasil 90 Mbps per second, sedikit lebih tinggi dan mode normal, dipengaruhi arah transmisi dan mekanisme prosesan sisi penerima. Sebelum memasuki kesimpulan dan rekomendasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, hasilnya perkenalkan saya Dr. Pak Martiawan dengan akhiran SPM 2008. Nah, kan tadi ada lonjakan trafik ya dari bisnis 1 sampai bisnis 5. Nah, apakah itu membuat khawatir gitu TKA-nya gitu? Maksudnya saat pelaksanaan TKA? Ya, betul. Oke, izin menjawab pertanyaan dari dia. Lonjakan si parameter ini tuh cuma bersifat sesaat, jadi gak sering dan gak pas TKA juga gitu. Jadi ya tadi sudah disinggung sebelumnya sama Maika kalau lonjakan PC ini tuh karena yang melatar belakanginya ada yang ngunduh atau si obat si CPU-nya. Jadi gak akan berpengaruh ketika pelaksanaan TKA. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jakarta Andreasan dengan akhiran NPM 013. Di sini saya akan menanyakan perihal tentang apa solusi konkret untuk mengatasi kendala file sharing pada Windows 11 tersebut. Izin menjawab. Jadi kalau solusi untuk kedepannya terkait kendala file sharing ini, pastinya juga di bagian pengatur SMB-nya itu harus diaktifkan terlebih dahulu, kemudian menonaktifkan fitur keamanan. Jadi yang awalnya private harus menjadi everyone, jadi memberikan akses kepada setiap PC yang ada. Kemudian memperbarui kembali konfigurasi network routing dari bawaan si sistem Windows tersebut. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya tetap pengen melakukan file sharing, itu bisa lewat Docker. Jadi kalau misalnya si gurunya itu pengen setiap siswanya memberikan tugas misalnya tugas hasil coding, terus dikirimkan ke Word, tapi pada saat itu juga itu bisa lewat PC. Tapi PC-nya itu si siswanya itu cuma tinggal masuk ke bagian Edge atau Chrome atau Google, terus di alamatnya tinggal menambahkan alamat si Docker servernya. Mungkin beberapa pertanyaan sudah dicukupkan dan terjawab. Kita memasuki ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan pada analisis ini, jadi jaringan LAN Bandar Tasikmalaya berada dalam kategori yang sangat baik sesuai standar DIPON. Kalau dari link sampai data ya, terus infrastruktur kabel, TP dan switch HP berfungsi optimal mendukung kegiatan pembelajaran ataupun TKA. Kemudian di bagian rekomendasi ini pun kita harus mengkonfigurasi ulang pengaturan SMB dan QoS pakai scheduler pada Windows 11. Kemudian manajemen kabel juga peningkatan frekuensi pengabelan, dikarenakan kan takutnya pengen lebih ada tambahan lagi, itu harus di upgrade lagi si bagian manajemen ataupun infrastruktur yang ada di Bandar Tasikmalaya tersebut. Kemudian di bagian monitoring, di dalam lab harus melakukan pemantauan berkala untuk deteksi
Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.